Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami. Saya dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang nilai keakraban lokal yang ada di daerah saya sendiri, yang akan digabungkan dengan nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan daerah saya terlebih dahulu, yaitu Desa Dusun 3, Desa Ngulak 2, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin. Sebelum itu saya akan menunjukkan video seputaran Desa Ngulak 2 terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Sejarah Sangadesa. Di pertengahan abad ke-18 tersebutlah sebuah kelompok penduduk yang mendiami daerah yang bernama Kinyau, dengan ibu dusunnya yang bernama Rengas Gemuruh, yang dipimpin oleh seorang yang bernama Syamsuddin atau bisa disebut dengan Udin, dengan gelar Depati. Depati Syamsuddin ini berwatak keras, garang, dan bengis, memimpin dusun Rengas Gemuruh bersama dengan seorang adik perempuannya yang bernama Dayang Turik. Dayang Turik yang juga tidak kalah kejam dan bengisnya dengan Depati Syamsuddin. Sebagai kesibukan sehari-hari, Dayang Turik ini selalu bekerja meminta kapas untuk bahan tenunan di tepi sungai Musi, sambil bersenandung dan bernyanyi. Adalah suatu Rabu atau pantangan pada masa itu bagi orang-orang pedagang yang hilir mudik sungai Musi melewati daerah Kinyau itu akan mengalami hal yang serba salah, yaitu bila mendengar Dayang Turik bernyanyi, bila disambat, nyanyiannya akan mengalami muntah darah, dan jika tidak disambat, nyanyiannya akan menderita sakit keras, mati, dan akan mendapatkan hukuman yang berat dari Depati Syamsuddin. Sedang bersemedi. Di dalam semedi Limparan, banyak sekali yang mengganggu semedinya. Yang pertama, ia diganggu oleh makhluk penghuni di sana, dan makhluk itu berkata, "Bangunlah wahai kau, Limparan." Dan di hari terakhir bersemedi ada seseorang kakek tua yang memberi Limparan seruling. Limparan pun mengambil seruling saktinya. Ia pun merakit dan menyusuri sungai Musi dengan membawa seruling dan membawa ayam bruge, sebuah mandau dan seruling sakti pemberian kakek. Dan Limparan pun mengambil seruling sakti dari kakek itu. Ia pun merakit dan menyusuri sungai Musi dengan membawa seruling yang diberikan kakek tersebut. Suatu ketika, Limparan melewati suatu dusun yang bernama Kinyau. Di sana ada sang Dayang Turik yang sedang mengintai kapas sambil bersenandung. Limparan pun meniup seruling saktinya tersebut. Terpesonalah hati Dayang Turik. Tak lama setelah itu, akhirnya Dayang Turik pun didatangi kakaknya, Depati Syamsuddin. "Oi koyong, koyong. Sikat dulu, ku ada hek nak domong. Sikat dulu." Kakaknya Depati Udin pun datang. "Dem, kuda agam mane budak Dari dusun mane die?" Diberhentilah Limparan dan diberhentikan perkelahian antara prajurit. Limparan pun menabuh seruling saktinya lagi. Lunaklah hati Depati Udin. Diajaknya Limparan ke dusun Kinyau dan diangkat menjadi penasehat Depati Udin. Suatu ketika, saat Dayang Turik sedang meminta kapas sambil bersenandung, tiba-tiba manusia jadi-jadian berupa anjing hutan yang mau membunuhnya. Ketika itu datanglah seorang pemuda yang bernama Limparan yang ingin melawan dan ingin membunuh anjing tersebut. Dan Dayang Turik pun berterima kasih kepada Limparan. Pada saat itulah Dayang Turik meminta persetujuan kepada sang kakak yang bernama Udin untuk menyetujui hubungannya. Udin pun menyetujui hubungan mereka berdua. Setelah kejadian tersebut, terbentuklah sebuah marga Sangadesa pada tahun 1750 sampai dengan berakhirnya 1984. Maka terbentuklah sebuah desa yang bernama Sangadesa. Sangadesa memiliki beberapa dusun, yaitu meliputi yang pertama yaitu Dusun Ngulak sebagai ibu kota, yang kedua Dusun Ngunang, Dusun Pengage, Dusun Jut, Dusun Nganti, Dusun Air Balui, Dusun Terusan, Dusun Kemang, dan Dusun Keban. Itulah 9 dusun yang ada di desa Sangadesa.
Itulah video singkat yang mengenai asal mula Sangaresa, Kabupaten Musi Banyuasin. Sebelum kita membahas keakraban lokal yang berkaitan dengan nilai sila Pancasila dan permasalahan keakraban lokal yang ada di Sangaresa, sebelum itu kita akan membahas apa sih keakraban lokal itu. Nah, jadi keakraban lokal merupakan suatu warisan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui cerita mulut ke mulut. Masuk materi pertama yaitu nilai keakraban lokal yang mencerminkan nilai Pancasila dari sila pertama sampai ke sila kelima yang ada di daerah Sangaresa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana di desa kami masih menganut adanya dukun sebagai tempat alternatif untuk berobat, meminta petunjuk dalam artian meminta bantuan atau arahan ketika barang hilang. Perlu kalian ketahui, percaya boleh namun tidak dengan meyakininya. Kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di daerah kami keakraban lokal tolong menolong, di mana ketika tetangga lagi terkena musibah atau meninggal di desa kami bermusyawarah untuk mengumpulkan dana, uang, beras atau sebagainya dan diberikan kepada keluarga yang terkena musibah tadi. Dan yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di daerah kami ada yang namanya sedekah rami atau bisa disebut sedekah ramai. Sedekah tersebut merupakan kegiatan ramai-ramai yang dilakukan antar warga dengan membawa berbagai macam makanan lalu disedekahkan. Sedekah ini dilakukan di jalan lintas secara beramai-ramai. Kegiatan ini dilakukan untuk menjauhkan desa tersebut dari suatu musibah atau dalam sebutan kami yaitu bala. Dan yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan di mana yaitu di daerah saya sendiri ada musyawarah antar masyarakat yang disebut dengan ngunduh mantu. Ngunduh mantu adalah pertukaran antar calon sepasang pengantin di rumah. Sepasang calon pengantin di rumah maksudnya pengantin pria di rumah pengantin wanita dan pengantin wanita di rumah calon pengantin pria. Hal ini membuat dua keluarga bermusyawarah untuk mempersatukan kedua mempelai. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keakraban yang ada di daerah kami, contohnya masyarakat yang kurang mampu akan mendapatkan beras dan uang setiap bulannya. Lanjut ke permasalahan keakraban lokal yang ada di desa kami sendiri, yaitu kurangnya partisipasi muda-mudi dalam organisasi seperti organisasi Karang Taruna, Palang Merah Remaja atau bisa disebut PMR, dan kurangnya dukungan pemerintah setempat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.